Oke, karena udah 3.16, sambil nunggu teman-teman yang lain, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Oke, sebelum mulai, kita berdoa dulu nih. Semoga kita diberi kemudahan untuk memahami apa aja yang disampaikan di pembelajaran hari ini. Terus abis itu kita juga diberi kemudahan nantinya untuk mengisi soal-soal UTBK-nya ya. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Oke, karena hari ini kita bahasnya TPS, kita kan belum bahas TPS ya kemarin kalau nggak salah kita tuh bahasnya MTK Sainteknya. Oke, sekarang kalian buka bukunya, modul yang barunya itu, yang TPS-nya. Yang ini nih. Oke, udah ya. Oke, kalau gitu sekarang kita mulai bahas TPS-nya dari nomor 12. Nomor 12 kita di sini punya nomor 12 kita disuruh nyari nilai X ya. Sini kita punya X sama Y maksudnya. Ini X, terus ada 12 juga, ada 2, 8, min 2, 4, sama Y. Saya disuruh nyari polanya. Oke, kita cari ini polanya kan dari X ke 12, belum tahu ya, belum tahu dia jedanya berapa gitu. Nah, kita coba lihat dari 12 ke 2. 12 ke 2 kan bisa dibagi 6 atau dikurang 10 kan ya. Coba kita yang kurang-kurangan. Kalau dikurang 10 berarti ini ditambah 6. Jadi ini dia juga dikurang 10, ini tambah 6. Oke, habis tambah 6 berarti ini dikurang 10 dong. Ya. Terus ini dia kurang 10 berarti sebelumnya ditambah 6. Gitu kan? Atau kalau mau pakai kali bagi kayaknya bisa deh. Ini dibagi 6 kali 4. Nggak bisa ya? Oke, ya udah berarti benar. Kayak gini. Oke, berarti kita bisa dapat X sama Y-nya. X-nya itu berapa tambah berapa? Berapa tambah 6-nya? Hasilnya 12. Jadi jawabannya 6 kan ya. Berarti X-nya itu sama dengan 12 dikurang 6, yaitu 6. Sedangkan Y-nya itu didapat dari 4 dikurang 10, yaitu min 6. Berarti X-nya 6, Y-nya min 6. 6 dan min 6. Jadi jawabannya yang B. Gitu. Udah ya. Selanjutnya nomor 13. Nomor 13 nilai yang tepat untuk mengganti A pada pola bilangan berikut. Pada pola berikut. Oke. Mengganti A yang ini ya. Oke, ini kayaknya kelihatan jelas ya. Ini kan 0 sama 15, 15 nih kalau dijumlah. Ya sih, ini kalau dijumlah itu hasil 15. Terus ini juga kalau dijumlah hasil 15. Berarti penjumlahan si persegi panjang ini harus sama dengan penjumlahan yang si belah ketupat ini. Jadi dua ini harus sama-sama yang ini. Oke, kalau 10 tambah 0 itu hasilnya 10, berarti kan 3 tambah 7 juga 10. Sama kan? Nah, berarti untuk nomor 13, kita harus jumlahin nih berapa ya? A tambah 8. Nah, hasilnya itu sama dengan penjumlahan 10 tambah 9. Nah, kita tulis kayak gini kan ya. 10 tambah 9, nanti itu hasilnya akan sama dengan A tambah 8. 19 sama dengan A tambah 8. Atau A-nya aja berarti kan 11, iya nggak? 19 dikurang sama 8. Berarti dia hasilnya 11. 11 yang Oke.
Sekarang nomor 14. Grafik batang berikut menunjukkan data produksi kertas dalam ton pada pabrik A, B, dan C dari bulan Maret sampai bulan Juli. Berdasarkan data tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat untuk memperkirakan produksi kertas di 3 pabrik tersebut pada bulan Agustus? Oke, berarti dulu kan nih, ngopi. Yang option B sama E-nya. Nggak apa ya, kita lihat dulu nih pertanyaannya. Ini kan pertanyaannya berarti kita disuruh memprediksi gitu ya, memperkirakan produksi kertas di bulan Agustus. Ya kan ya? Nah, berarti kita harus tahu dulu pola penjualannya dari bulan ke bulan. Apakah nanti dia berapa nih polanya gitu. Terus nanti kita harus tahu di bulan Agustus itu dia mengalami kenaikan penjualan atau penurunan penjualan. Gitu kan? Sama kayak sebelum-sebelum nih, sama kayak gini pengambilan juga. Nah, sekarang kita lihat di pabrik A. Pabrik A itu birunya pabrik A dari 30 ke 40, berarti dia tambah 10. Terus dari 40 ke 45, berarti dia plus 5. Ini dia plus 5, kan? Ini dia min 10. Oke. Berarti nanti kan di sini kita punya kotak tambahan ya untuk si bulan Agustus nih. Kita di sini punya untuk bulan Agustus. Iya, ya kan ya. Nih, di sini untuk bulan Agustus. Kita disuruh memperkirakan berapa sih nih di bulan Agustus penjualannya? Ini bulan Agustus. Oke, nih, di sini nih bulan Agustus tekan-tekan. Di bulan Agustus. Gitu. Nah, di sini nanti dia pabrik A berapa, terus pabrik B berapa, pabrik C berapa gitu. Nah, sekarang kalau pola yang 10 plus 5 minus 10, kira-kira dari sini tahu nggak berapa? Dari sini ke sini. Apakah dia mengalami plus yang berarti kenaikan atau min berarti penurunan? Kita belum tahu ya. Karena di sini tuh dia plus 10 plus 5 malah minus 10 gitu. Di abis ini kan kita bingung. Ya nggak sih? Dia bakalan plus atau min gitu. Terus kalau plus, plus berapa? Plus 5 atau plus 10? Kalau min 5 atau min 10? Gitu kan ya? Oke. Sekarang kita cek dulu yang bawahnya, yaitu si yang pabrik B. Pabrik B itu dari 30 ke 35, berarti plus 5. Ini plus 0, plus ini plus 5, plus, oke. Ini plus 10. Ini juga berarti kita berapa nih coba? Plus atau min? Ini dia plus 5, plus 5, min 10, min 5. Terus berarti dari Juli ke Agustusnya untuk yang pabrik C berapa? Polanya 5, 5, min 10, min 5. 5, 5, min 10, min 5. Ada yang tahu nih? Untuk bulan Agustus kira-kira gimana kita prediksinya? Kalau polanya kayak gini? Oke. Gini ya, kenapa kita butuh tahu polanya? Karena kan gini, the option-nya itu dia bilang total produksi di pabrik A, B, dan C akan meningkat lagi gitu kan ya. Nah, dari mana kita tahu kalau misalnya dia akan meningkat gitu kan? Gimana kita tahu kalau dia akan meningkat dari pola ini, plus 10, plus 5, plus 5, minus 10 gitu. Terus ini bakalan plus, ini bakalan plus, ini bakalan plus. Kita nggak tahu kan? Ya nggak sih total produksinya?
Nah, terus misalnya yang B, total produksi di pabrik A, B, C akan sama dengan di bulan April. Oh, haji kita aja nggak tahu, dia plus atau min kan di bulan Agustus ini. Terus kita mau samain sama bulan April ya gimana? Gitu kan ya. Nah, oke untuk soal kayak gini, nomor 14, kita skip aja dulu berarti. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian nanti nemu soal yang sekiranya, apa ya, menemu agak stuck gitu, kalian skip dulu. Untuk ngerjain soal yang lain waktunya. Ya, oke. Kalian beneran nih, nggak ada yang punya pendapat untuk nomor 14? Kalau nggak ada, kita beneran skip nih. Enggak sih, Kak. Enggak. Oke, kalau gitu ini kita skip ya. Apa? Kalau dilihat dari total keseluruhannya sih kayaknya makin dikit. Dari total keseluruhannya. Yang mana nih? Pabrik A di jumlah gitu. A, B, C bulan Maret, April, Mei gitu. Mei Oh kan gitu. 125, Juni 125, Juli 120. Oke, berarti kita jumlahin per bulan ya. Maret itu dia jumlahnya berapa? Aduh. 95. 95 gitu kan ya. Terus kalau ini 115. 115. Oke, yang ini 125. Benar nggak? Iya, Kak. Oke, terus kalau yang ini berarti juga 125. Yang ini dia 120 ya. Jedanya berapa-berapa? Karena bisa kita bilang dia mengalami penurunan di sini. Total produksi A, B, sama C-nya. Ini kan nambah 10 ya. Ini dia nambah 10 juga. Terus ini dia tambah 0, ini dia kurang 5. Gitu. Berarti di sini ada kemungkinan kalau dia, kalau kita maksa nih polanya kurang 5, boleh nggak sih? Jadi plus 10, plus 10, plus 0, kurang 5, terus dia nurun kurang 5. Atau bahkan bisa jadi plus ya. Kalau kita maksa sih min. Kayak gini maksudnya. Kalau misal kayak gitu berarti total produksi akan lebih kecil atau menurun ya, bukan meningkat. Total produksi di pabrik ABC. Terus kita nggak tahu apa namanya di bulan Agustus pabrik A itu berapa di sini dia. Di sini dia berapa, di sini berapa, di sini berapa. Ini kan karena misalnya nih, kalau kasusnya kayak option C, dia kan produksi di pabrik A akan sama dengan pabrik C. Berarti kan kita harus tahu yang ini berapa gitu ya. Jadi gimana? Kalau misalnya kayak gini, option yang cocok yang mana? A, B, C, D, atau E? Skip Kita aja. bisanya skip aja. Kalau kayak gini mentok-mentok, berarti kan saran aku ya, kita bisanya antara bandingin per bulan gitu. Antara yang B atau option yang D, yang di bulan Mei. Itu kan, coba lihat bukunya. Yang di D, yang option D itu kan perbandingan Agustus sama Mei. Terus yang sedangkan yang C itu sama bulan April. Nah, pokoknya mentok-mentok antara dua pilihan itu kan. Gitu.
Oke, kalau kayak gitu kita skip aja ya, karena kan kita nggak tahu nih. Daripada kita buang waktu ya kan, cuma sejam nih soalnya. Ini aku hapus nggak apa ya soalnya, biar dia bisa naik. Oke, oke. Terus abis itu sekarang kita lanjut berarti yang nomor selanjutnya. Tentang si garis fx sama gx. Oke, pertanyaan pertama aku, kita kan disuruh nyari kesalahan nih, fx sama gx-nya. Ya kan ya? Kalau kita lihat pilihan yang pertama, ini di sini ada fx memotong sumbu y, terus ada fx atas gx. Nah, sedangkan di sini tuh kita nggak dikasih tahu fx itu yang merah atau yang biru ya, gx itu yang merah atau yang biru ya, gitu kan? Nah, menurut kalian fx sama fx-nya aja deh, fx yang biru atau yang merah? Yang mana nih? fx itu yang biru atau yang merah? Yang merah, Kak. Yang merah, pintar. Kenapa bisa pilih yang merah? Kenapa bisa tahu fx garis lurus? Karena X-nya pangkat 1. Pintar. Karena x-nya pangkat 1. Gitu ya bedainnya. Jadi kalau misalnya garis lurus itu x-nya pangkat 1. Nah, kalau misalnya si x-nya nih, x kan variabel ya. Nah, kalau si variabelnya ini jadi pangkat, contohnya kayak si gx ini kan x-nya jadi pangkat kan, gitu. X-nya dijadiin pangkat, atau malah x-nya berpangkat lebih dari 1, misal pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya, itu baru nanti garisnya melengkung, gitu. Jadi selama x-nya pangkat 1, kayak gini doang nih bentuknya, nah dia garis lurus. Itu ya bedainnya. Oke, bagus. Berarti kita bisa bilang ini si fx itu yang merah, sedangkan gx itu yang ini nih, yang biru. Oke, ini si fx. Nah, di sini kan dia pilihan ganda yang kayak gini ya, yang 1, 2, 3 benar, 1, 3, 2, 4, 4. Berarti kita cek dulu kan, cek 1, kalau 1 benar, kita langsung cek 4. Gitu. Nah, kalau 4 benar berarti jawabannya yang E. Tapi kalau 4 salah ya antara 1, 2, 3 benar atau si B atau si C. Paham ya? Kalau misalnya nanti 4 dia nggak termasuk pilihan jawaban kita langsung cek yang nomor 2. Karena kan nanti pasti kalau nomor 2 pilihan jawaban kita yang A. Nah ini, 1, 2, 3 benar gitu kan. Kalau dia bukan berarti ya yang B. Oke, sekarang kita cek untuk yang nomor 1, apakah benar si fx memotong sumbu y di 0,2? Benar nggak tuh kira-kira? Fx yang mana nih? Yang merah ya. Nih, apakah si fx motong sumbu y? Ini sumbu y nih, yang ini sumbu y. Ini sumbu x. Ini sumbu x. Di 0,2. 0,2 tuh di mana sih? Di sini nih, 0,2 tuh. Kalau kita zoom, bentar. Nah, ini tuh angka 2 kan? Ini angka 1. Ya enggak? Ini aku hapus tuh. Tuh, kelihatan ya? Tuh angka 2. Berarti 0,2 itu di sini sebenarnya nih dia. 0,2. Ini adalah si 0,2. Itu ini sumbu Y ya. Itu berarti si fx yaitu si merah ini nggak memotong sumbu Y di 0,2, melainkan di sini. Di 0,1 kan dia motongnya ya. Di 0,1. Gitu. Berarti untuk pernyataan yang pertama ini salah. Gitu kan? Ingat ya, kita disuruh nyari kesalahan nih. Menunjukkan kesalahan. Kita disuruh nyari kesalahan. Oke. Terus abis itu kita cek yang nomor 4. Dia salah atau benar? Kalau salah, kita ambil. Kalau benar, kita buang. Oke? Grafik GX melalui 0,0. Benar nggak ya? Grafik GX itu yang biru. Apakah si garis biru ini melalui titik 0,0? Gitu. Jawabannya iya. Di sini nih, titik 0,0. Dan si garis biru ini melalui titik 0,0. Berarti benar pernyataannya. Berarti yang nomor 4 itu benar. Oke, berarti sekarang kalau 4 benar, kita tinggal cek yang jawaban
nomor 2. Kalau dia benar, berarti kan nanti 3 pasti salah dong. Ntar jawabannya berarti yang B, 1, 3 aja. Gitu. Tapi kalau ini salah, ya udah jawaban kita yang A. Gitu maksudnya. Oke? Sekarang kita cek yang nomor 2. Grafik fx ada di atas gx untuk x lebih kecil dari 1. Si gx, oke, fx di atas gx. Fx di atas gx untuk x lebih kecil dari 1. Oke. Ini kan angka 1 nih. Berarti kalau x lebih kecil, dia ada di sini dong. Di sini, di sini, di sini, dan seterusnya. Atau diwakili oleh sepanjang garis ini nih. Panjang garis ini itu adalah daerah X kurang dari 1 atau X lebih kecil dari 1. Nah, sepanjang daerah ini itu benar nggak kalau misalnya si Fx ada di atas Gx, si merah ada di atas biru. Benar nggak? Benar. Benar. Yakin nggak? Merah ada di atas biru. Benar ya? Nih. Yang ini benar. Kalau dari sini, ya nggak sih? Dari daerah sini, nih, garis yang ini, aku barusan bikin, ke sini, benar kalau misalnya si fx ada di atas dx. Nah, sekarang pertanyaan aku ganti. Pertanyaannya, yang sebelah sini, daerah x kurang dari 1 bukan? Masih kurang dari 1 kan? Ya nggak? Ini tuh masih Iya, 0 Kak. komaan. Nah, di daerah yang ini, kalau kita lihat, fx-nya malah di bawah gx. Iya kan? Tuh, yang merah ada di bawah yang biru, bukan di atasnya. Gitu. Jadi, kesimpulannya, pernyataan yang nomor 2 salah. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekilas, emang si fx ada di atas gx untuk x lebih kecil dari 1. Tapi kalau kita lihat lebih jelas nih, kita lihat nih, daerah sini kan juga x lebih kecil dari 1 kan? Tapi si fx-nya malah di bawah gx. Jadi kurang tepat pernyataannya kalau dia bilang untuk x lebih kecil dari 1. Pura-pura, misalnya di sini setengah gitu. Di sini itu angkanya dia setengah. Nah, lebih tepat fx akan berada di atas gx kalau x lebih kecil dari setengah gitu kan. Tuh. Jadinya untuk pernyataan yang nomor 2 itu dia salah. Gitu. Nah, karena 1, 2 salah, otomatis pernyataan 3 juga salah. Dan jawaban kita berarti yang A. 1, 2, 3 aja. Gitu. Karena kan kita disuruh nyari kesalahan, berarti kita pilih yang salah ya. Gitu. Jangan pilih yang D. Jangan. Kita pilih yang A. Kalau nggak percaya, nomor 3, ini kan fx, gx berpotongan di 1,1. Salah banget. Soalnya 1,1 itu di sini kan, titik 1 ketemu sama 1. Ini 1,1 di sini. Sedangkan fx sama gx berpotongannya di sini. Ini, berpotongannya. Berpotongan. Oke, gitu. Jadi jawaban kita yang si A. 1, 2, 3 aja. Gitu. Bisa dipahami ya? Sekarang Yang selanjutnya, oke. yang satu, Selanjutnya, Kak. nomor 16. Apa? Tadi yang satu itu Ini. benar ya? Salah kan? Salah. Salah. Karena sebenarnya fx itu berpotongan sama sumbunya di 0,1 di sini, Oh ya iya. kan? Gitu. Ada lagi pertanyaannya? Oke, kalau nggak ada berarti kita lanjut ke nomor 16 ya, tentang si Randy, kalau salah tadi namanya. Si Randy ngapain nih dia? Bentar. Randy mengambil sebutir kelereng dari sebuah tas yang memuat kelereng merah, biru, sama hijau. Terus jika terdapat 20 kurang kelereng di
tas tersebut, apakah peluang ia ngambil kelereng merah lebih dari 1/4? Itu pertanyaannya. Apakah peluang kelereng merah lebih dari 1/4? Kita disuruh putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, ini ya. Berarti kita harus tahu dulu nih, apa sih yang ditanya? Biar kita nggak lupa sebenarnya apa yang ditanya. Nomor 16. Yang ditanya itu, apakah peluang merah, bisa gini ya, kalau aku peluang merah lebih dari 1/4. Ini, apakah peluang mengambil kelereng merah lebih dari 1/4? Itu pertanyaannya. Gitu. Sekarang yang diketahui apa aja? Pertama nih, sebelum pernyataan, di sini kan dikasih tahu jumlah kelereng dalam tas kan? Ini di sini bilangnya jumlah kelereng dalam tas. Di dalam tas ada kurang dari 20. Tapi nggak tahu apakah di 19, 18, 17, 19, dan seterusnya. Nggak tahu kan ya? Oke, sekarang kita jawab. Jadi kita harus tinjau satu-satu kan, tinjau pernyataan 1, pernyataan 2, terus gimana kalau dia digabung. Sekarang kita lihat pernyataan 1 dulu. Dari pernyataan pertama. Dari pernyataan 1, dia bilang ini, banyaknya kelereng biru 2 kali kelereng hijau. Atau di sini aku bilangnya gini ya, banyaknya biru itu sama dengan 2 kali hijau. Jadi banyaknya biru sama dengan 2 kali hijau. Nah, dari sini berarti kan kita harus lihat apakah pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan kita ini nih, yang ditanyain. Peluang merah apakah lebih dari 1/4? Gitu. Oke, dari sini berarti kan kita bisa bilang gini ya, peluang biru berarti kan juga akan 2 kalinya peluang kelereng hijau, karena kan banyaknya 2 kalinya. Jadi kita bisa bilang kayak gini. Terus apa lagi ya? Tujuan kita tadi nyari kelereng merah ya. Oke, berarti kan peluang merah itu sama dengan banyaknya kelereng merah atau M, kita lambangin sama M ya, per semestanya. Semesta artinya jumlah semua kelereng dong dalam tas itu kurang dari 20. Bisa gimana ya, kurang dari 20? Atau gini aja, kita jumlahin semuanya. M ditambah sama hijau, ditambah sama biru. Gitu kan ya semestanya. Oke, sama dengan M per, nah katanya birunya itu 2 kali hijau, berarti kita ganti. M tambah H tambah 2H. Rapihin lagi. Maksudnya. M per M tambah 3H. Oke, dari sini kita dapat peluang merahnya merah per merah tambah 3 hijau. Nah, kira-kira kita bisa pastiin nggak kalau M per M plus 3H itu dia lebih besar dari 1/4? Dari sini. M-nya aja kita nggak tahu kan? H-nya juga nggak tahu. M-nya yang ditanya, hijaunya juga nggak tahu berapa. Pokoknya yang bawah itu kurang dari 20 aja. Nah kan kurang dari 20 banyak. Ya kan? Bisa jadi dia 2, bisa jadi dia 3. Bisa jadi dia 19, kita nggak tahu ya. Nanti kita stuck nih, nggak tahu apa lagi dari pernyataan yang pertama. Jadi kesimpulannya di sini, pernyataan pertama tidak cukup untuk menjawab pertanyaan kita. Gitu. Oke. Nanti kita sekarang lihat pernyataan yang kedua. Ini pernyataan kedua. Dari pernyataan kedua, dia bilang apa nih di pernyataan kedua? Peluang kelereng yang terambil tidak biru adalah 3/5. Kalau tidak biru berarti biru komplement ya, selain biru dong. Ya nggak sih? Nih, peluang selain biru atau kita lambangin pakai B pangkat C, artinya biru komplement. Selain biru adalah 3/5.
3/5. Selain biru. Oke, selain biru berarti dia merah sama hijau kan ya? Atau kita bisa tulis gini, peluang biru. Peluang biru komplement sama aja kayak peluang merah gabungan hijau. Sama dengan 3/5. Ilustrasinya kayak gini, misalnya aku punya tas gitu kan. Si Reni punya tas nih. Terus di dalam tasnya ini dia punya kelereng merah, terus sama hijau, sama biru. Pokoknya dia kurang dari 20 jumlahnya. Ceritanya dia mau ngambil kelereng merah. Ngambil si merah. Nah, pertanyaannya jadinya kan, apakah peluang merah lebih besar dari 1/4? Gitu kan pertanyaannya. Nah, sekarang dari pernyataan yang kedua itu yang diketahui peluang yang terambil bukan biru coret nih. Tek, tek, adalah 3/5. Bukan biru kan kalau di peluang bisa berarti dia biru komplement. Atau kalau kita lihat nih dalam tas, kan isinya cuma merah, hijau, sama biru. Ya kalau bukan biru, berarti merah sama hijau dong. Ya nggak? Peluang gabungan mereka berdua berarti kan 3/5. Gitu maksudnya. Maka di sini aku bisa tulis peluang biru komplement sama aja kayak peluang merah gabungan hijau, yaitu 3/5. Gitu. Nah, kalau kita gunain yang peluang biru komplement sama dengan 3/5 nih, di sini kan peluang biru komplement sama dengan 3/5, gitu kan ya. Nah, berarti kita bisa ngapain? Kita bisa cari peluang birunya aja, gitu. Dapat dari mana? Caranya kayak gini, 1 dikurang peluang biru komplement. Gitu. Jadi untuk nyari peluang biru sama dengan nilai maksimum peluang, yaitu 1, dikurang sama selain biru. Gitu maksudnya. Jadi peluang biru sama dengan 1 dikurang 3/5. Itu. Yaitu 2/5. Dapat nih peluang biru. Oke, kita kotakin. Aja kita butuh bentar kan? Gitu. Terus di sini kan juga ada peluang merah gabungan hijau ya. Coba kita jabarin. Peluang merah gabungan hijau sama dengan 3/5. Nih kalau kalian buka, rumusnya kan jadi nanti PM tambah PH min PM irisan H sama dengan 3/5. Ingat nggak rumusnya? Di sini ya rumusnya ya. Rumus yang akan kita gunakan tadi kan si ini komplement ya. PB dapat dari peluang 1 dikurang peluang biru komplement. Terus ada lagi yang kedua itu misalnya aku punya peluang A gabungan B, maka dia kalau dijabarin rumusnya TA tambah PB dikurang sama irisannya. Gitu. Makanya di sini kan PM gabungan H, PM tambah PH dikurang irisannya. Gitu maksudnya. Dapat dari rumus ini. Nah, sekarang PM kita nggak tahu kan, malah itu yang ditanya. Jadi kita nggak tahu nih berapa. Terus tambah PH, PH kita tahu nggak berapa? Nggak tahu ya, cuman tahu PB. Gitu. Bisa nggak cari PH dari pernyataan 2 aja? PH. Nggak bisa ya. Ini cuma tahu PB soalnya. Kecuali kita gunain ini. Jadi pernyataan 1, PB sama dengan 2 PH. Berarti PH setengahnya PB, gitu kan? Iya nggak sih? Tapi kan kalau yang ini kan kita tinjau yang pernyataan 2 doang. Jadi PH kita juga nggak tahu nih, ini 0 karena dia nggak beririsan sama dengan 3/5. Kan nggak tahu ya. PM ini juga PH nggak tahu. Ya kan? Jadi kesimpulannya pernyataan 2 juga tidak cukup kalau dia sendiri. Gitu. Jadi kalau dia sendiri nih, dia nggak cukup. Nah, sekarang kita gabung pakai yang tadi tuh. Jadi kan kita tadi udah sampai sini nih. PM tambah PH kurang 0 sama dengan 3/5. Tinggal cari PH. Nanti ketemu kan PM-nya. Gitu. Cari PH dari pernyataan yang ini. Pernyataan 1, PB sama dengan 2 kali PH. Gitu.
Jadi sekarang kita gabung. Bagaimana kalau pernyataan 1 ditambah sama pernyataan 2 digabung maksudnya. Gitu. Sini berarti dari pernyataan pertama, tadi kan kita punya yang si PB sama dengan 2 kali PH kan. Atau berarti kalau mau cari peluang hijaunya sama dengan PB peluang biru dibagi 2. Nah, dari si 2 tadi kita udah dapet sampai sini. Nih, sampai sini. Tulis ulang ya, PM gabungan H sama dengan PM tambah PH kurang irisannya, M irisan H. Ini tadi 3/5 sama dengan PM-nya nggak tahu, itu yang ditanya gitu kan, tambah PH. Nah, PH-nya kita ganti, pakai PB dibagi 2. Gitu. PB dibagi 2 berapa nih? PB-nya kan 2/5. Dibagi 2, berarti 1/5 ya. Oke, nih kita tandai merah karena mau kita pakai, kan ya. Maksudnya ini pH-nya 1/5. Irisannya tadi nggak ada kan? Jadi kita udah bisa tahu PM-nya. PM 3/5 dikurang 1/5. Berarti 2/5. Gitu. Nanti sekarang pertanyaannya, apakah si 2/5 itu lebih besar daripada 1/4? Gitu. Karena kan kita tanyanya ini kan ya, nih peluang merah apakah dia lebih besar dari 1/4? Peluang merahnya kita dapat 2/5. Jadi apakah 2/5 itu lebih besar dari 1/4? 2/5 itu kan 0,4 ya, sedangkan 1/4 itu 0,25. Berarti jawabannya iya dong. 0,40 lebih besar daripada 0,25. Jadi ini jawabannya iya, dia lebih besar. Jadi kita bisa nih, pernyataan 1 kalau digabung sama pernyataan 2 menjawab pertanyaan kita. Tuh, jadi kita bisa bilang 1 kalau digabung sama 2 dia cukup. Tapi kalau sendiri-sendiri dia nggak cukup. Gitu. Jadi jawabannya yang tepat yang C. 2 pernyataan sama-sama cukup, tapi 1 pernyataan nggak cukup. Gitu. Bisa dipahami nggak untuk yang nomor 16 nih, si Randy? Oke, bisa ya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau masih ada yang belum paham, langsung di stop akunnya ya. Minta diulang gitu. Oke, kalau nggak ada, berarti sekarang kita lanjut ke PK. Ke pengetahuan kuantitatifnya untuk nomor 61. Pasti ini kalian bisa. Nomor 61, dia pertanyaannya kan 1/5 dari 2/3 min 1/4. Tinggal dikali kan, dari itu artinya dia dikali. Jadi 1/5 kali 2/3 dikurang 1/4. Nah ini opsional ya, kalian mau ngerjainnya dikali dulu, baru dikurang, atau kalian mau samain penyebut dulu yang dalam kurung, gitu. Kalau aku yang samain penyebut, 3 kali 4, 12, kali silang 4 kali 2, 8, dikurang 3 kali 1, 3, gitu. Jadi 1/5 kali 5/12. Coret 5-nya, jawabannya 1/12. B jawabannya. Pasti nggak ada pertanyaan kan untuk nomor 61? Lanjut ke nomor 62. Untuk X tidak sama dengan 2 dan X tidak sama dengan 3, maka hasil perkalian ini oleh ini adalah, oke, kita disuruh nyari hasil kalinya aja. Nggak usah peduliin X tidak sama dengan 2 sama X tidak sama dengan min 3. Kenapa? Karena mereka berdua cuma syarat. Dia sama dia itu cuma syarat. Syarat penyebut gitu. Ini cuma syarat. Syarat penyebut. Jadi si X tidak sama dengan 2 itu diperoleh dari sini. Karena si 4X min 8 kan penyebut. Nah, 4X min 8 ini nggak boleh sama dengan 0. Penyebut itu nggak boleh sama dengan 0.
Ya, jadi si 4x min 8 nggak boleh sama dengan 0. Kalau kita cari x-nya, nanti dapat x tidak sama dengan 2. Begitu juga untuk x plus 3. Dia kan penyebut kan? Jadi x plus 3 nggak boleh juga sama dengan 0. X berarti nggak boleh sama dengan min 3. Nah, gitu doang, cuma syarat. Jadi besok-besok nggak usah diambil pusing. Dianya langsung aja lihat si x kuadrat plus 3x per 4x min 8 dikali sama si 4 min 2x per x plus 3. Gitu. Nah, perkaliannya berarti kan kita harus sederhanain kan ya? Caranya gimana? Caranya difaktorin. X kuadrat plus 3x difaktorin berarti kan jadi x plus 3. Gitu. Yang bawah berarti kan 4-nya dikeluarin, jadinya x min 2. Ya kan ya? Terus dikali sama ini kita keluarin 2-nya berarti ntar jadi 2 min x. Oke, per x plus 3. Udah deh, yang sama kita coret. Gitu. Yang sama kita coret. Misalnya si x plus 3 sama x plus 3. Coret kan? Terus, oh ini nih, kalau kalian lihat ini kan bedanya tipis ya. Cuman kebolak doang nih. Jadi x-nya plus 2-nya min, nah ini kebalik. X-nya min, 2-nya plus. Mendingan kita tarik aja minusnya ke depan. Jadi di sini min 2, berarti di sini jadinya min 2, ini plus X. Ini kan berarti X min 2 kan? Sama dong sama ini, X min 2. Jadi kita coret. Nah ini juga, gitu. Coret. Terus abis itu, 2 sama 4-nya juga coret. Dapatnya min 2. Ya kan? Tapi nanti di sininya sama dengannya yang atas sisa X doang, terus yang bawah sisa min 2. Atau min setengah X kalau ngikutin optionnya nih. Optionnya yang B jawabannya. Gitu. Exit ya. Selanjutnya nomor 63. Nomor 63 dia mirip-mirip sebenarnya kayak nomor 62. Jadi kita harus faktorin. Gitu. Nomor 63 kan dia 5 pangkat 4022 dikurang sama 5 pangkat 4018 per ini 5 pangkat 4020 dikurang sama 5 pangkat 4016. Di sini berarti kita pakai faktorin, ini kan ada 5 pangkat 4022 sama 5 pangkat 4018. Berarti kita pilih pangkat terkecil dong, yaitu 4018. Kita keluarin 5 pangkat 4018-nya. 5 pangkat 4018 buka kurung gitu kan. Biar jadi 4022 berarti kan harus dikali sama 5 pangkat 4. Gitu. Paham nggak? Kalau kita uraikan dulu biar lebih jelas gini. 5 pangkat 4022 itu 5 pangkat 4018 dikali sama 5 pangkat 4. Tuh. 4018. Jadi kita di sini menggunakan sifat eksponen. Gitu, sifat eksponen yang paling sering banget dia di posisi pertama gitu kan. Si A pangkat N kalau dikali A pangkat N berarti pangkatnya ditambah. Gitu. Sama kan ini kita 5 pangkat berapa kali 5 pangkat berapa? Sama-sama 5 terus jadi kali berarti pangkat ditambah. 4018 tambah 4 jadi 4022. Gitu. Terus satunya lagi kalau dia dibagi berarti dia dikurang. Kebalikan dia. Ya. Ini per yang bawah kita juga samain 5 pangkat 4016 dikali 5 pangkat 4 berarti ya, biar jadi 20. 5 pangkat 4016. Nah, yang sama kan 5 pangkat 4018 nih, kita keluarin gitu maksudnya. Jadi 5 pangkat 4018 ditarik keluar, berarti kan sisanya untuk yang sebelah sini, kalau yang si 5 pangkat 4018 ditarik keluar, sisanya tinggal 5 pangkat 4 kan. Nah, kalau yang ini dia ditarik keluar berarti sisanya tinggal 1. Karena ini itu sebenarnya 5 pangkat 4018 dikali 1. Ini juga 5 pangkat 4016 dikali 1. Makanya di sini dia 1.
Gitu. Terus per yang bawah juga sama, 5 pangkat 4016, berarti 5 pangkat 4 min 1. Coret deh. Situ. Misalnya ini kan, sesuai sama sifat eksponen yang kedua, kalau dia bilangannya sama, bilangan utamanya sama, terus dia dibagi, berarti pangkatnya dikurang. Sama kan, kita sama-sama 5, terus dibagi, berarti pangkatnya dikurang. 18 dikurang 16, yaitu 2. 5 pangkat 2, 25. Jadi jawabannya yang E. Oke. Jadi mengerti ya. Nah, untuk yang nomor 64, kita kan udah belajar ini di kelas 9 kan. Ada rumusnya dia. Rumus untuk nomor 64, yaitu akar A plus B bisa ditambah nih atau bisa juga dikurang. Rumusnya ya. 2 kali akar AB, jadi ada akar dalam akar gitu. Kan nanti dia akar A ditambah atau dikurang sama akar B. Jadi kalau dia rumusnya ditambah berarti pakainya tambah. Kalau rumusnya dia dikurang, pakainya yang kurang gitu ya. Dengan A-nya lebih besar dari si B. Gitu. Jadi kita harus cari nih dua bilangan. Misalnya bilangan A sama bilangan B, berapa tuh A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, kalau dijumlah hasilnya 12, kalau dikali hasilnya 27. Nah, kira-kira bilangan berapa? Yang kalau dijumlah hasilnya 12, kalau dikali dia 27. Nomor 64. Iya, bentar. 9 tambah 3, 12. 9 kali 3, 27. Itu berarti jawabannya akar berapa tambah akar berapa? Tambah 2 akar 9 kali 3. Gini kan, kalau ngikutin bentuknya. Ya kan ya? Nah, terus dia tinggal ngambil akar A, akar B gitu. Berarti kita tinggal ngambil akar 9 sama akar 3 kan? Tuh, akar 9 itu kita tahu nilainya berapa dia. Dia 3 nilainya. Udah deh. Ya plus akar 3 jawabannya. Nah, seandainya nanti dia, rumus ini kan dipakai kalau depannya 2 nih. Seandainya dia bukan 2, contohnya kayak misalnya akar 9 min 4 akar 5, kayak gini. Nah, depannya bukan 2 kan nih, melainkan 4. Nah, 4-nya harus diubah. Jadi, paksain jadi 2. Gitu, nanti 9 dikurang 2, gitu kan. Ini kali 2 nih, 4 tuh 2 kali 2 kan. Nah, kita biarin 2 yang satu di luar. Nah, 2 yang di dalam kita masukin ke sini, masukin ke sini. Gitu. Jadi gabung sama si 5-nya. Gitu ya. Berarti nanti jadinya akar 9 min 2, terus akar 4 kali 5. Gitu, 20. Ya kan ya, 4 kali 5. Kan 2 masuk jadinya dia kuadrat. 4 keluar ya jadi 2 lagi. Bolak-balik dia. Jadi nanti dia 9 itu 5 tambah 4 min 2, 5 kali 4. Lihat nih tulisannya. Nanti dia akar 5 min akar 4. Terus dirapiin lagi, akar 5 min 2. Ini contoh lainnya ya. Kalau depannya itu dia enggak 2. Oke, ini tadi yang ini jawabannya. Nah, untuk nomor 65, ini kalian pasti suka nih soal-soal yang kayak gini. Karena tinggal ngikutin polanya kan, ngikutin bentuknya gitu, pendefinisiannya. Nomor 65. Di sini kan dia bilang R-nya itu sama dengan, R A plus bulat gitu kan ya, B kali bulat, C min bulat, D itu kan didefinisikan oleh min D plus C bagi min B min 2A kan. Nah, sedangkan soal kita itu yang ditanya adalah R terus 3 plus bulat 3 kali bulat 6 min bulat 4 gitu. Jadi posisi A ditempatin oleh 3 gitu. Posisi B sama 3, posisi C sama 6, posisi D sama 4. Ya udah berarti tinggal ganti aja. Min D berarti min 4. Plus C berarti 6. Terus dibagi sama
min B, berarti min 3, min 2 kali A, kita 3. Nah, karena sederet ini dia ada operasi kali bagi tambah kurang, kita harus prioritasin. Yang kita kerjain dulu tuh yang kali sama bagi. Gitu. Jadi, kita kerjain yang kali sama bagi dulu. Gitu. Jangan dari depan langsung ya, nanti susah ngitungnya. Min 4, berarti ini min 2, ya kan ya, 6 bagi min 3, min 2, ini min 6. Lalu dapat nanti jawabannya min 12. Ini yang A. Gampang ya. Selanjutnya nomor 66, titik di bawah ini yang tidak berada di dalam daerah penyelesaian ini adalah caranya kita tinggal substitusi titik-titik ini nih, option-optionnya. Kan optionnya ini kan dia ada 1,5, berarti kan ini X, Y kan, ini X, Y gitu kan ya. Kita masukin nih, coba-coba masukin si titik X, Y ini ke pertidaksamaannya gitu. Nah, nanti yang salah itu jawaban kita. Mau salah gimana? Ini kan, oke kita coba ya. Nomor 66. Nomor 66, misal substitusi titiknya ke 4X min 3Y plus 12 lebih besar sama dengan 0. Yang pertama, kita punya titik 1,5. Kita substitusi nih, berarti kan nanti jadinya 4 kali 1 min 3 kali 5 tambah 12 lebih besar 0. 4 kali 1, 4, ya kan? Min 15 plus 12. Gitu. Nah, ini berarti min 3 plus 4. Berarti si 1 kan? 1 dia lebih besar dari 0. Ini benar pernyataannya. Benar. Gitu. Karena emang 1 lebih besar dari 0. Ya kan? Kita carinya yang salah. Karena dia maunya enggak berada dalam daerah penyelesaian. Makanya kita cari yang salah. Gitu. Coba 0,2. 0,2 berarti kan nanti 4 kali 0 min 3 kali 2 tambah 12. 0 min 6 plus 12, berarti plus 6 ya. Benar juga. Ya kan, berarti bukan. Coba kita min 1,4. Berarti nanti 4 kali min 1, min 3 kali 4 plus 12. Ini min 4, min 12 plus 12. Min 4 lebih besar dari 0, benar enggak? Salah kan? Ya enggak? Min itu di mana-mana lebih kecil daripada 0. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu. Kita cari yang salah karena dia maunya tidak berada. Kalau dia pertanyaannya maunya yang berada, kita cari yang benar berarti pernyataannya. Gitu. Oke. Bisa dipahami ya untuk yang nomor 66? Bisa, Kak. Sekarang kita... Oke, baik. Gampang ya. Oke, kalau gitu berarti kita lanjut nih ke nomor 67. Nomor 67, kelihatannya riwah ya. Tuh. Jika fx sama dengan 3, nih ada 3 fungsi dia. Nah, tapi 3 fungsi ini pemakaiannya beda-beda, tergantung x-nya. Begitu. Si fx akan sama dengan x plus 3 kalau x-nya itu lebih kecil atau sama dengan min 1. Gitu. Terus kita pakai fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 3 kalau x-nya kita itu di antara min 1 sampai 3. 3-nya ikut ya. Gitu. Jadi yang ini itu kalau x-nya dia 0, 1, 2, 3. Gitu. Nah, kita pakai fx sama dengan 20 min x kalau x-nya lebih besar dari 3. Kayak 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, sekarang soal kita itu dia F-nya banyak. Si nomor 67 ini, dia F-nya banyak. Ada 3. Ya, 1, terus 2, 3. Dalamnya dia min 2. Ini. Ini kan. Berarti kita harus kerjain dari yang paling dalam dulu. Yaitu dari si F min 2. Gitu.
kita cari nih, F-2 berapa ya? F-2 berapa nih? Gitu. Jadi kan kita harus pilih fungsi fx-nya kan, yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Karena min 2 itu masuknya ke sini, ya kan? Min 2 itu lebih kecil kan daripada min 1. Berarti kita pakai rumusnya x plus 3. Fx sama dengan x plus 3. Sekarang x-nya itu udah diganti sama min 2. Berarti x plus 3 nanti jadinya min 2 tambah 3 dong. Ini enggak? 1. Gitu. Jadi ini kan dia fx sama dengan x plus 3. Ya kan ya? X-nya min 2. Nanti min 2 tambah 3 yaitu 1. Berarti nanti yang ini pertanyaan kita bisa kita sederhanain nulisnya. Jadi F1 gitu. Karena F min 2-nya 1 kan? Jadi F min 2-nya kita ubah. Itu jadi 1. Nah, berarti sekarang kita nyarinya si F1. Nyarinya dalamnya lagi kan? Si F1. Sama kayak tadi, kita pilih fungsinya yang mana. Karena 1. Nah, 1 itu di sini kan tuh. Ya, nih. 1 itu termasuknya di sini kan? Makanya kita gunain rumusnya yang X kuadrat. Gitu. Nah, sekarang X-nya diganti jadi 1. Berarti ntar jadinya 1 kuadrat tambah 2 kali 1 tambah 3. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. Berarti F1-nya itu sama dengan 6. So, berarti ini jadinya F6. Gitu kan? Nggak cari deh F6. Udah pasti F6 itu lebih dari 3. Berarti kita pakai yang terakhir nih, si 20 min X. X-nya udah diganti jadi 6. Jadi 20 min 6. Yaitu 14. Berarti ini hasilnya 14. Gitu. Sebenarnya gampang kan? Cuman ya gitu aja, banyak nih pilihan fungsinya. Dan nggak selalu kita pakai tiga-tiganya. Tergantung kan, tergantung maunya nanti. Misalnya F-2 hasilnya 1, oke lah gitu. Terus pas F1 misalnya dia hasilnya malah 3. Berarti kan kita pakai rumus yang kedua. Yang ini kan, pakai rumus 2 kali, yang ini nggak kepake. Jadi tergantung X-nya gitu. Nggak selalu kita pakai tiga-tiganya. Oke, masih ada 1 menit lagi. Kita sampai 4.15 kan? Oke, 1 menit lagi ya. Nomor 68. Nomor 68 diketahui matriks A-nya ini. Jika matriks A adalah matriks singular, maka nilai X adalah, ya, matriks singular itu artinya determinannya sama dengan 0. Ingat-ingat ya. Matriks A itu determinannya sama dengan 0. Gitu. Berarti nanti kita tulis det A sama dengan 0. Determinan A berarti kan si ini min 3 dikaliin sama min 4 terus dikurang sama 4 dikali sama ini X plus 1. Gitu. Jadi min 3 kali min 4 dikurang 4 maksudnya 4 ini dikali X plus 1. Jadi 12 min 4 X plus 1. Berarti nanti 12 sama dengan 4 X plus 1. 3 sama dengan X plus 1. X-nya aja 2. Udah, kayak gitu. Bisa dipahami nih untuk yang nomor 68? Bisa, Kak. Oke, karena udah 416, aku kasihin ya nomor 69. 69 pakai rumus kayak soal yang si Randy tadi, yang kelereng. Oke, karena kan di sini ada A gabungan, A irisan, komplement. Ntar kalian dapat PB-nya berapa. Gitu ya. Terus apa lagi ya? Oh ini, matriks singular. Matriks singular, catatannya ya. Matriks singular, dia tidak punya inverse. Tidak punya inverse. Jadi kalau misalnya nanti kalian nemu soal matriks A nggak punya inverse,
artinya dia matriks singular. Matriks singular artinya apa? Artinya determinannya sama dengan 0. Gitu. Jadi intinya kalau dia anggapnya inverse, determinannya sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kalau soalnya dibalik-balik, kalian jangan pusing. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan enggak? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, berarti kita cukupin dulu nih pertemuan kita sampai sini. Ya, aku tutup pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam, makasih Kak. Makasih, Kak. Masih kan? Waalaikumsalam, makasih kembali.